Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Oh ya, sebelum itu jangan lupa video ini di like, di share, and di subscribe ya teman-teman semuanya. Oke, masih bersama saya Mr. Dani. Hari ini kita akan mempelajari sambungan dari pembelajaran minggu lalu, yaitu simple present tense with verb in negative dan interrogative sentence. Lanjutan dari pembelajaran kemarin, kali ini saya akan memberikan rumus untuk simple present tense with verb pada kalimat negatif dan interrogatif. Nah, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan subjek apa saja yang menggunakan do dan apa saja yang menggunakan does. Nah, untuk subjek Ayu Dewi kita menggunakan do, sedangkan untuk she he it kita menggunakan does. Nah, bagaimana kalau saya memberikan contohnya langsung pada kalimat negatif, yaitu you do not play football. Dan yang kedua adalah he does not kick the ball. Nah, selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Nah, contoh pada kalimatnya ialah do you play football? Yang kedua, does he kick the ball? Nah, agar lebih paham, bagaimana kalau kita mengerjakan latihan yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan melatih apakah teman-teman semua sudah paham dengan video atau pembelajaran kali ini. Saya akan memberikan latihan dan semoga semuanya bisa terjawab. Oke? Nah, sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi amal atau ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa juga untuk like, share, and subscribe video ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Masih bersama saya Mr. Dani. Hari ini kita akan mempelajari tentang simple present tense with to be. Nah, simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika kegiatan atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Simple present tense saya bagi menjadi dua di sini, yaitu simple present tense with to be dan simple present tense with verb. Nah, hari ini saya akan membahas simple present tense with to be. Oke, terlebih dahulu saya akan menjelaskan to be untuk setiap subjek. Yang kita ketahui, subjek itu ada 7, yaitu I, you, they, we, she, he, it. Agar lebih mudah dihafal, kita bisa mengingatnya dengan Ayu Dewi she he it. Oke. Untuk subjek I, to be-nya adalah am. Untuk subjek you, they, dan we, subjeknya adalah are. Dan untuk she, he, it, subjeknya adalah is. Rumusnya adalah untuk kalimat positif adalah subjek ditambah to be ditambah noun atau adjective atau adverb of place. Saya akan langsung memberikan contohnya di sini. Contohnya ialah I am a student. They are clever. She is in the school.
Nah, kenapa di sini menggunakan to be? Karena semua kalimatnya tidak menggunakan kata kerja atau verb. Selanjutnya, untuk kalimat negatif adalah subject ditambah to be, ditambah not, ditambah noun atau adjective atau adverb of place. Saya akan langsung memberikan contoh. Contohnya adalah I am not a student. They are not clever. She is not in the school. Nah, yang terakhir adalah kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumusnya adalah to be ditambah subjek ditambah noun atau adjective atau adverb of place. Contohnya adalah am I a student? Are they clever? Is she in the school? Dan kita bisa menjawab pertanyaan kalimat tadi dengan yes, I am, atau no, I am not. Yang kedua, yes, they are, atau no, they are not. Yang terakhir adalah yes, she is, atau no, she is not. Nah, gampang bukan? Dan yang terakhir ini saya akan memberikan latihan dan kalian akan menguji kemampuan kalian, apakah kalian sudah benar-benar mengerti atau tidak dengan topik ini. Nah, silakan dikerjakan latihannya ya. Nah, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat membantu kawan-kawan semua dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Masih bersama saya Mr. Dani. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Simple past tense juga merupakan tenses yang sering digunakan dalam bahasa Inggris seperti simple present tense. Dan sama halnya dengan simple present tense, simple past tense dibagi menjadi dua bagian, yaitu simple past tense with to be dan simple past tense with verb. Nah, dan kali ini kita akan mempelajari simple past tense with to be. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan to be untuk masing-masing subjek. Ada dua bentuk simple past tense with to be, yaitu to be was dan to be were. To be was digunakan untuk subjek I, she, he, it. Dan sedangkan to be were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Nah, rumus untuk simple past tense with to be untuk kalimat positif adalah subjek ditambah was atau were ditambah adjective atau noun dan atau adverb of place. Contohnya, I was a civil servant. Saya dulunya adalah seorang pegawai negeri. Kita menggunakan was yang artinya dulunya karena kejadian ini kejadian di masa lampau. Sedangkan contoh yang kedua adalah they were at school yesterday. Artinya mereka
tadinya berada di sekolah kemarin. Artinya mereka berada di sekolah pada waktu yang lalu. Nah, dan untuk rumus pada kalimat negatif adalah subjek ditambah was or were ditambah not ditambah adjektif noun atau adverb of place. Contohnya, I was not a civil servant. Saya dulunya bukan seorang pegawai negeri. Yang kedua, they were not at school yesterday. Saya tidak berada di sekolah kemarin. Nah, dan sedangkan untuk kalimat interrogatifnya, kita menggunakan rumus was atau were ditambah subjek ditambah adjektif atau noun atau adverb of place. Contohnya, was I a civil servant? Apakah saya dulunya seorang pegawai negeri? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Yang kedua, were they at school yesterday? Apakah mereka berada di sekolah kemarin? Jika iya, jawabannya adalah untuk kalimat awal kita menjawab yes, I was. Jika tidak, kita akan menjawab no, I was not. Sedangkan untuk kalimat kedua, jika iya kita jawab yes, they were. Dan jika tidak, kita jawab no, they were not. Nah, seperti biasanya, saya akan memberikan latihan agar kamu semua bisa cepat mengerti tentang topik ini. Saya akan memberikan latihannya sebagai berikut. Silakan dikerjakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu semua bisa mengerti tentang pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Masih bersama saya Mr. Dani. Ya, dan sebelum itu seperti biasanya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang simple past tense with verb. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kembali. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Nah, di video sebelumnya saya menjelaskan simple past tense yang menggunakan to be. Nah, kali ini saya akan menjelaskan simple past tense yang menggunakan verb atau kata kerja. Nah, rumusnya adalah rumus untuk simple past tense with verb untuk kalimat positif adalah subjek ditambah verb to ditambah objek. Contohnya, I played football yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Bermain, play di sini menjadi kata kerja kedua, yaitu play. Kita bisa melihat kata kerja kedua verb pada kamus, ada kata kerja tidak berurutan dan ada kata kerja yang berurutan. Dan contoh yang kedua adalah they went to Jakarta last night. Mereka pergi ke Jakarta tadi malam. When di sini berubah menjadi kata kerja kedua karena kejadiannya sudah kejadian pada masa lampau. Nah, dan rumus untuk kalimat negatif adalah subjek ditambah did ditambah not ditambah verb what ditambah objek. Di sini kita menambahkan kata did dan kata not serta verb to-nya berubah menjadi verb one untuk kalimat negatif. Contohnya, I didn't atau I did not
play football yesterday. Play di sini berubah dari verb 2 menjadi verb 1, dan sementara kita menambahkan kata did dan not di sana, yang artinya saya tidak bermain bola kemarin. Dan untuk contoh yang kedua adalah they did not go to Jakarta last night. Pada kalimat positifnya, verb 2 dari kata go adalah when, dan kemudian dia berubah menjadi go pada kalimat interrogatif karena rumusnya adalah subjek ditambah did not ditambah verb 1 ditambah objek, dan kita tidak menggunakan kata kerja kedua pada kalimat interrogatifnya, hanya ditambah did dan not serta kita kembalikan menjadi verb 1. Dan rumus untuk kalimat interrogatifnya adalah did ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Sama seperti kalimat negatif, kita tidak menggunakan kata kerja kedua. Kita hanya menggunakan kata kerja pertama dan ditambah kata did pada sebelum subjek. Contoh kalimatnya adalah did you play football yesterday? Apakah kamu bermain bola kemarin? Kita menggunakan kata kerja pertama pada play. Jika dia bermain bola kemarin, jawabannya adalah yes, I did. Jika tidak, jawabannya adalah no, I did not. Nah, dan untuk contoh yang kedua adalah did they go to Jakarta last night? Apakah mereka pergi ke Jakarta kemarin malam? Sama seperti kalimat sebelumnya, kata kerja go di sini kita menggunakan kata kerja verb satunya. Jika jawabannya iya, kita bisa menjawab yes, they did. Jika tidak, kita juga bisa menjawab no, they did not. Nah, gimana? Gampang bukan? Kita hanya perlu untuk memperhatikan rumus-rumus sebelum menggunakan kalimat past tense with verb ini. Nah, seperti biasanya, sebagai latihan agar kamu semua bisa cepat mengerti tentang topik ini, saya akan memberikan latihannya. Silakan dikerjakan dan disimak baik-baik ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu semua bisa mengerti tentang pembelajaran untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk share, like, dan subscribe ya teman-teman semuanya. Dadah, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melihatmu. Kebetulan nih. Bagaimana sih cara menggunakan kata sedang dalam bahasa Inggris? Kamu pengen tahu bagaimana menggunakan kata sedang dalam bahasa Inggris? Baiklah, saya akan menunjukkan cara menggunakan kata sedang dalam bahasa Inggris. Oke, tunggu sebentar ya. Apa kamu akan membuat videonya sekarang? Yoi, disimak videonya ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Masih bersama saya Mr. Dani. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan ditekan tombol loncengnya ya. Dan bagi yang sudah, silakan like, share, dan
bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkannya ya. Nah, hari ini kita mendapat pertanyaan dari teman kita, bagaimana menggunakan kata sedang yang digunakan dalam kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, langsung saja, kali ini kita akan membahas tenses tentang kata sedang atau kegiatan yang sedang berlangsung. Tensesnya adalah present continuous tense. Present continuous tense merupakan bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau pada masa ini, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut present. Lazimnya, kalimat dalam pola present continuous dimaknai dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan sedang atau lagi. Rumus untuk kalimat positif pada present continuous tense adalah subject ditambah to be. To be-nya adalah is, am, dan are, ditambah verb ing, ditambah object. Contohnya adalah I am studying English at school right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris di sekolah sekarang. Kita menggunakan to be dan menggunakan verb ing. Verbnya study ditambah ing, jadinya studying. Contoh yang kedua ialah I'm watching the movie tonight. Saya sedang menonton film malam ini. Ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang akan terjadi segera, yang kemungkinan saya akan menontonnya sekarang juga. Nah, dan untuk rumus pada kalimat negatif adalah subject ditambah to be masih dengan is, am, dan are, ditambah not, ditambah verb ing, dan ditambah object. Contohnya adalah I am not studying English at school right now. Saya tidak sedang belajar bahasa Inggris di sekolah sekarang. Dan untuk contoh yang kedua adalah I am not watching the movie tonight. Saya tidak sedang menonton film malam ini. Nah, dan untuk rumus pada kalimat interrogatifnya adalah to be, is, am, are, ditambah subject, ditambah verb ing, ditambah object, dan diberi tanda tanya. Contoh untuk kalimat interrogatifnya adalah Are you studying English at school right now? Apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris di sekolah sekarang? Jika iya, kamu bisa menjawab Yes, I am. Dan jika tidak, kamu bisa menjawab No, I am not. Dan untuk contoh yang keduanya ialah Are you watching the movie tonight? Apakah kamu sedang menonton film malam ini? Jika iya, kamu bisa menjawab Yes, I am. Dan jika tidak, kamu bisa menjawab No, I am not. Nah, mudah dimengerti bukan? Oke, seperti biasanya, sebagai latihan agar kamu semua bisa cepat mengerti tentang topik ini, saya akan memberikan latihan. Oke, silakan dikerjakan dan dilatih kemampuannya. Oke?
Nah, gimana? Apa kamu sudah mengerti dengan yang sudah saya jelaskan tadi? Oh, begitu. Akhirnya aku sudah tahu bagaimana cara menggunakan kata sedang dalam bahasa Inggris. Terima kasih ya, Mister, telah memberikan informasinya kepada saya. Terima kasih kembali. Senang bisa membantu. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu semua bisa mengerti tentang pembelajaran hari ini. Dan terima kasih kepada teman kita yang sudah bertanya tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan menekan tombol lonceng agar bisa mendapatkan info terkini tentang video-video dari saya. Dan jangan lupa untuk share, like, dan komen ya teman-teman, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, sekian dulu dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okay. I will come to your house tomorrow and we will play game together. Okay, wait for me for tomorrow. Okay, thank you, bye. Kamu habis ngobrol sama siapa, Mister? Tuh Mr. James, dia ngajak ke rumahnya besok untuk main game sama-sama sambil ngabuburit gitu. Tapi ya gimana lagi ya, pokoknya datang aja dulu. Mister, tadi waktu kamu ngobrol dengan Mr. James, kamu menggunakan kata will. Will ini kan tekad artinya. Kenapa kamu menggunakan yang artinya tekad? Kamu sebenarnya ngobrol ngapa sih? Ngawur aja kamu ya. Waduh, will di sini bukan artinya tekad. Will di sini artinya akan. Yang tadi aku gunakan kepada Mr. James itu adalah kalimat simple future, yang kita menggunakan kata will yang artinya akan sebagai kalimat bantunya yang menjelaskan tentang kejadian yang akan terjadi. Begitu. Waduh, kupikir kamu sedang artinya tekad. Ternyata kamu menggunakan kata will yang artinya akan ya, Mister. Waduh, kupikir bahasa Inggris Mister sudah mulai berantakan. Ternyata aku yang kurang ilmu ya, Mister. Oh, apa tadi? Simple future tense ya, Mister. Apa sih itu simple future tense, Mister? Haha. Jadi kamu mau belajar tentang simple future tense ya? Baiklah, apa kamu mau aku jelaskan di sini apa itu simple future tense? Mau sekali, Mister. Hore. Aku pengen sekali mendengar tentang simple future tense itu. Mana tahu aku juga bisa menggunakannya pada kalimat-kalimat sehari-hari bersama dengan teman-temanku, Mister. Tolong ajarin kepada aku ya. Simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, biasanya kamu menggunakan kata future tense ini pada kegiatan yang akan kamu lakukan keesokan harinya, mau itu besok, 2 hari yang akan datang, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Rumus untuk simple future tense ini adalah subject ditambah will ditambah verb 1 ditambah object. Atau kita juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu subject ditambah to be. To be-nya adalah is, am, are, plus ditambah going to, ditambah verb 1, terus ditambah object. Kita juga bisa menggunakan rumus yang lain, yaitu subject ditambah shall ditambah verb 1 ditambah object. Shall dipergunakan untuk subjek I dan we. Shall bila dirangkai dengan subjek selain I dan we memiliki arti lain, yaitu harus, bukan merupakan pola simple future. Jadi yang bisa menggunakan kata shall ini hanya I dan we yang artinya akan. Nah, simple future tense dengan shall dan will ini adalah bentuk akan yang tidak terencana.
spontan, atau akan terjadi bila mana suatu kondisi tertentu terpenuhi. Nah, baiklah, di sini saya akan memberikan contoh pada masing-masing rumus. Contoh yang pertama, kita menggunakan kata will. Contohnya adalah I will play game with you tomorrow. Saya akan bermain game dengan kamu besok. Nah, contoh yang kedua, kita menggunakan kata rumus yang kedua, yaitu subjek ditambah to be ditambah going to. Yang contohnya adalah she is going to cook in my home next week. Dia akan memasak di rumahku minggu besok. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan rumus yang menggunakan kata shall, yaitu I shall meet you tomorrow. Kita hanya bisa menggunakan dua subjek pada kalimat shall ini, yaitu I dan we. Nah, gimana? Apakah kamu sudah paham dengan apa yang aku jelaskan ini? Jika belum, seperti biasanya, aku akan memberikan latihan agar kalian bisa cepat mengerti dengan topik ini. Yuk, silakan disimak latihannya ya. Oh, begitu ya Mister. Jadi kita menggunakan simple future tense pada kegiatan yang akan kita lakukan di kemudian hari. Kita juga bisa menggunakan kata will dan shall, tapi shall hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we, sedangkan yang will bisa untuk semua subjek. Dan kita juga bisa menggunakan to be plus going to ya Mister. Yoi, kamu benar. Jadi kamu mengerti kan? Tadi aku menelepon dengan Mr. Jam itu menggunakan kata will yang artinya akan, yang itu kegiatan yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu aku menggunakan akan. Nah, apa kamu sudah mengerti dan paham tentang simple future tense ini? Sudah sangat mengerti sekali Mister. Terima kasih banyak ya. Tapi ngomong-ngomong nih Mister, aku tidak bawa duit nih. Apa kau bisa bayarin makananku? Waduh, kebiasaan kamu ya. Hei Mister, apakah kau sibuk sekarang? Ada apa nih? Aku mencium bau-bau mencurigakan. Apakah kau mau minjem duit? Bukan Mister. Aku cuma ingin bertanya nih. Boleh nggak aku bertanya kepadamu? Bertanya apa dulu nih? Kalau bisa aku bantu, kalau yang nggak bisa ya mohon maaf ya, aku nggak bisa bantu. Tolong ajarin aku dong cara penggunaan simple future pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif Mister. Oh, bertanya itu. Kenapa harus bisik-bisik sih? Ya, aku jelaskan bagaimana cara menggunakan kalimat simple future pada kalimat negatif dan interrogatif ya. Iya Mister, tolong ajarin aku ya. Aku sempat kepikiran nih bagaimana cara menggunakannya. Aku bingung, makanya aku tanya kepadamu di sini. Tolong diajari ya Mister. Baiklah. Aku akan mengajarimu bagaimana cara menggunakan simple future pada kalimat negatif dan interrogatif. Oke, disimak baik-baik ya. Nah, baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang simple future tense. Nah, seperti penjelasan terdahulu, simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, kali ini saya akan menunjukkan rumus negatif untuk kalimat simple future ini. Nah, rumusnya adalah subjek ditambah will ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Atau kita juga bisa menggunakan subjek ditambah to be ditambah not ditambah going to ditambah verb 1 ditambah objek.
Atau yang terakhir kita juga bisa menggunakan subject ditambah shall ditambah not ditambah verb one dan ditambah object. Contohnya adalah I will not play game with you tomorrow. Saya tidak akan bermain game dengan kamu besok. Nah, kita menggunakan will di sini seperti pembelajaran minggu lalu. Cuma bedanya kita hanya memberikan kata not setelah kata will-nya. Nah, contoh yang kedua adalah she is not going to cook in my home next week. Dia tidak akan memasak di rumahku minggu depan. Nah, kita juga menambahkan not di depan to be-nya. Setelah itu kita juga contoh yang ketiga kita bisa lihat we shall not meet you tomorrow. Kami tidak akan bertemu kamu besok. Kita menambahkan not setelah kata shall. Nah, dan untuk rumus interrogatifnya adalah will ditambah subject ditambah verb one ditambah object. Atau untuk rumus yang kedua, to be is mr ditambah subject ditambah going to ditambah verb ditambah object ditambah tanda tanya. Dan yang untuk contoh rumus yang terakhirnya adalah shall ditambah subject, subjeknya hanya dua ya di sini, hanya I dan we, ditambah verb one lalu ditambah object. Contohnya adalah will you play game with me tomorrow? Akankah kamu bermain game denganku besok? Ya, jawab dengan yes I will atau no I will not atau I won't. Yang kedua contohnya adalah is she going to cook in my home next week? Akankah dia memasak di rumahku minggu depan? Dan contoh yang terakhirnya adalah shall we meet you tomorrow? Akankah kami bertemu denganmu besok? Nah, gimana? Gampang bukan? Kita hanya meletakkan will-nya untuk kalimat interrogatif di awal, sedangkan untuk kalimat negatif kita hanya menambahkan not di depan will atau to be atau shall-nya. Nah, gimana? Apakah kamu mengerti? Waduh, kenapa kamu sudah duduk aja nih di kursi? Iya, Mister. Kaki aku sakit nih, makanya aku duduk. Tapi aku sudah mengerti nih dengan penjelasan yang engkau berikan. Terima kasih banyak ya. Bagus deh kalau begitu. Nah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Nah, kamu sudah jelaskan dan aku ada urusan nih. Aku harus buru-buru pergi. Bye-bye. Bye-bye, Mister. Terima kasih banyak ya. Apa yang sedang kamu lakukan di sana? Tidak ada. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu nih. Emang kamu lagi sedang memikirkan apa? Jangan-jangan kamu lagi berpikiran yang tidak-tidak ya? Bukan. Aku cuma hanya sedang memikirkan tentang materi pembelajaran. Ada beberapa hal yang masih aku bingungkan sekarang. Emang materi apa sih yang kamu bingungkan? Coba kasih tahu aku materi apa sih yang kamu bingungkan? Sebenarnya bukan bingung sih, aku hanya ingin tahu. Sebenarnya ada materi bahasa Inggris yang aku ingin tahu apa itu. Masalah tentang noun, aku masih belum mengerti apa itu noun. Apakah kamu bisa menjelaskan padaku apa itu noun? Oh, materi tentang noun ya. Ada banyak sih materi tentang noun. Ada countable noun, ada uncountable noun, ada noun phrase. Ya, yang mana sih? Kalau begitu, aku ngasih tahu secara umum apa itu noun dulu ya. Baik, Mister. Hore. Jelaskan satu-satu ya, Mister. Dari apa itu noun, baru nanti jelaskan tentang noun phrase atau noun apalah lagi tadi. Nanti tolong dijelaskan kepada aku ya. Oke deh. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu noun. Noun adalah kata benda.
Noun atau kata benda mempunyai dua bentuk, yaitu satu, concrete noun, yang kedua adalah abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang berwujud, misalnya house, horse, golden, pen, motorcycle, dan lain-lain. Setidaknya terdapat 4 jenis concrete noun. Yang pertama ada common noun, yang kedua ada proper noun, yang ketiga ada material noun, yang keempat ada collective noun. Yang pertama, common nouns. Common nouns adalah kata benda biasa, misalnya student, water, king, river, man, dan woman. Sedangkan proper noun adalah kata benda, nama diri atau sebutan, biasanya ditulis diawali dengan huruf kapital, misalnya Otong Setiawan, Sianu Prabu Kuningan, Universitas Pendidikan Indonesia, Cikapundung Asia. Yang ketiga adalah material nouns. Material nouns adalah kata benda yang berasal dari pertambangan dan bahan-bahan baku lainnya, misalnya gold, silver, oil, gas, dan lain-lain. Yang keempat ada collective nouns. Collective nouns adalah kata benda kumpulan atau kelompok, misalnya team, race, crew, cattle, parliament, crowd, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak berwujud. Mayoritas kata yang tergolong abstract noun terbentuk dari kata yang dapat menjalani proses derivasi, atau kata benda yang dibentuk dari jenis kata lain, misalnya dari verb, adjektif, atau adverb yang ditambah akhiran tertentu. Contoh akhiran sufiks yang menunjukkan kata terkategori noun. Ada secretary, millionary, wisdom, kingdom, teacher, childhood, artist, relation, religion, government, coolness, happiness, friendship, leadership, activity, dan lain-lain. Gimana dengan penjelasan noun yang singkat tadi? Apakah kamu sudah paham dengan apa itu noun? Iya, Mister. Aku sudah sedikit mengerti tentang apa itu noun. Nanti tolong jelaskan lagi ya tentang uncountable dan countable noun ya, Mister. Oke, kalau begitu aku mau beli sarapan dulu ya. Sudah lapar banget nih. Oke, Mister. Terima kasih ya sebelumnya. Dan jangan lupa belikan juga aku sarapan ya. Oke. Mister, akhirnya ketemu. Ada yang ingin aku tanyakan nih. Nah, kenapa lagi? Nah, tadi saat aku sedang baca buku, aku menemukan kata mice yang artinya tikus-tikus. Kenapa sih mouse berubah menjadi mice saat dia menjadi jamak? Aku bingung nih. Seharusnya kan jadi Moses. Kenapa jadi mice? Oh itu sih karena ada beberapa kata yang saat berubah menjadi kata jamak dia berubah sepenuhnya. Contohnya kayak child, anak. Saat dia menjadi jamak dia menjadi children, artinya anak-anak, bukannya menjadi childs. Nah, ada sih beberapa kata yang berubah dan ada yang tidak. Begitu ya, Mister. Berarti ada beberapa kata yang berubah dan ada yang tidak. Aku masih bingung nih, Mister.
apakah kau bisa menjelaskannya kepadaku tentang perubahan kata singular itu? Nah, oke. Kalau begitu aku akan menjelaskan kepadamu tentang countable noun, karena itu termasuk dalam countable noun. Oke, nanti aku akan menjelaskan secara rinci apa itu countable noun dan perubahan-perubahan apa yang berubah saat kita menggunakan countable noun. Oke Mister, terima kasih banyak. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya ya. Countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Countable noun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu singular dan plural. Singular adalah jenis kata benda dalam bentuk-bentuk tunggal atau benda itu hanya berjumlah satu. Sedangkan plural adalah bentuk jamak, yaitu jika benda itu lebih dari satu. Bentuk jamak ditunjukkan dengan penambahan akhiran s atau is pada bentuk tunggalnya untuk pola beraturan atau regular, dan perubahan kata untuk pola tak beraturan atau irregular. Bentuk irregular jumlahnya terbatas dan harus dihafal. Sementara bentuk regular jumlahnya tak terbatas, yakni selain yang tergolong irregular. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kata-kata yang irregular atau perubahan kata untuk pola tak beraturan. Ada banyak di sini. Ada child berubah menjadi children, man berubah menjadi man, tooth berubah menjadi teeth, fish tetap menjadi fish, sheep tetap menjadi sheep, person berubah menjadi people, food berubah menjadi feed, police tetap menjadi police, dan masih banyak lagi. Sementara ada yang contoh regular. Yang regular itu hanya ditambahkan s atau is. Contohnya ada office menjadi office, ada loss menjadi losses, ada key menjadi keys, potato menjadi potatoes, dan masih banyak lagi. Nah, pembentukan plural untuk bentuk regular itu mengikuti aturan. Aturannya adalah sebagai berikut. 1. Untuk kata kerja berakhiran s, x, ch, sh, dan o ditambah dengan is. Contohnya adalah box. Karena berakhiran huruf X, dia menjadi boxes. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Yang kedua itu untuk kata yang berakhiran dengan huruf Y, dan huruf yang hadir tepat sebelum huruf Y bersangkutan berupa konsonan. Akhiran Y ini harus diubah menjadi I dan ditambah dengan akhiran IS. Contohnya kita bisa nengok city, kita jadikan menjadi cities. Sedangkan yang ketiga, untuk kata-kata selain dua pola di atas tinggal ditambah akhiran s tanpa aturan tambahan. Contohnya misalnya office menjadi office, cup menjadi cups. Ya seperti itu, karena memang selain yang di atas tadi hanya ditambah huruf S. Nah, seperti biasanya, agar bisa membantu kalian untuk cepat mengerti dalam topik ini, saya akan memberikan latihan agar kalian cepat mengerti dan paham dengan topik ini. Nah, latihannya silakan dikerjakan ya.
Oh, begitu ya, Mister. Akhirnya aku bisa mengerti nih, ada beberapa kata yang berubah bentuk dan tidak ditambah S dan IS. Ternyata begitu ya, Mister. Yoi, karena itulah ada beberapa kata yang berubah bentuk dan tidak ditambah S atau IS. Dan masih ada lagi kok tentang countable noun ini. Ada juga yang namanya uncountable noun. Tapi nanti deh aku jelasin ke kamu apa itu uncountable noun. Ada lagi ya, Mister. Oke lah, Mister. Nanti tolong jelaskan lagi kepada aku ya. Oke deh, Mister. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Dadah, Mister. Halo, Mister. Kapan sih kamu akan menjelaskan tentang uncountable noun? Aku masih belum tahu nih apa itu uncountable noun. Soalnya kan countable noun kita sudah belajar, sedangkan uncountable noun masih belum loh. Serius mau dibahas sekarang nih? Kita kan lagi nonton. Apa kamu mau aku jelaskan sekarang di sini juga? Iya, Mister. Dijelaskan sekarang deh. Soalnya aku masih penasaran apa itu uncountable noun. Kalau countable noun kan benda-benda yang bisa dihitung. Kalau feeling aku sih uncountable itu benda-benda yang gak bisa dihitung ya. Wih, feeling kamu memang hebat. Benar sih jawabannya. Kalau uncountable itu adalah benda-benda yang tak bisa dihitung. Nah, kalau memang kamu pengen tahu penjelasan tentang uncountable noun, baiklah aku akan menjelaskannya ya. Wih, benar ya ternyata. Oke, Mister, tolong dijelaskan ya sejelas-jelasnya. Uncountable noun. Uncountable noun atau kata benda yang tak dapat dihitung adalah jenis kata benda yang tidak mempunyai bentuk jamak. Dengan kata lain, selalu dikategorikan singular. Contoh-contohnya adalah air, es, aspal, bread, butter, cheese, chocolate, cloth, coffee, flour, food, fruit, furniture, money, milk, oil, honey, pepper, powder, knowledge, rice, salt, water, dan lain-lain. Jika dijadikan bentuk jamak atau plural, maka yang dijadikan bentuk jamak ialah ukurannya atau takarannya, atau kita bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris adalah quantifiernya. Contoh pada kalimat tunggal adalah a cup of coffee, sedangkan pada jamak 2 cups of coffee. Kita menambahkan kata jamaknya pada cups-nya, bukan di coffee-nya. Kita memberikan dari ukurannya, yaitu 2 gelas kopi. Kita menambahkan es, kita merubah jamaknya pada cups, bukan pada coffee-nya. Contoh yang keduanya adalah a slice of bread. Untuk jamaknya kita bisa mengganti some slices of bread. Slice, kita kasih s pada slice-nya. Yang contoh ketiga adalah a tin of oil. Untuk jamaknya kita nambahkan di takarannya seperti biasanya 3 tins of oil. Yang terakhir a bottle of ink, 2 bottles of ink. Kita memberikan jamak pada ukurannya atau takarannya. Untuk menentukan apakah suatu noun tergolong countable atau uncountable, bubuhkanlah sembarang angka di depan noun tersebut. Bila terdengar logis, maka noun tersebut termasuk countable. Sebaliknya, bila terdengar tidak logis atau rancu, maka tergolong uncountable. Contohnya, book. 1 buku, 2 buku, 3 buku. Logis kan? Maka book merupakan countable noun. Contoh yang kedua adalah student. 1 siswa, 4 siswa, 10 siswa. Logis. Maka student merupakan countable noun. Contoh yang ketiga adalah water.
1 air, 2 air, 3 air. Tidak logis bukan? Maka water merupakan uncountable noun. Nah, contoh yang keempat, money. 1 uang, 4 uang, 13 uang. Tidak logis bukan? Maka money merupakan uncountable noun. Nah, sebagai info, kata-kata berikut selalu dianggap plural atau jamak. Contohnya adalah scissors, gunting, glasses, trousers, pants, jeans, crew, staff, family, team, class, faculty, dan ada juga kata yang menunjukkan kebangsaan yang berakhiran dengan ESE, CH, dan SH. Contohnya Chinese, French, English, dan lain-lain. Nah, dan untuk kata-kata berikut selalu dianggap singular. Contohnya adalah air, food, homework, information, meat, money, news, politik, dan lain-lain. Nah, ada juga beberapa ungkapan, jumlah atau kesatuan yang hanya digunakan dengan countable noun, sementara ada juga yang digunakan untuk uncountable noun. Berikut rangkumannya. Yang untuk countable noun itu ada atau an, the, some, any. Dan untuk yang uncountable noun itu ada the dan some, any. Selanjutnya ada this, that, this, those. Kalau yang untuk uncountable itu hanya this sama that. Sedangkan yang untuk countable yang berikutnya ada non, one, two, three, dan seterusnya. Sedangkan untuk uncountable itu hanya noun. Non, ada juga ada a few, a little, few, little, fewer. Bisa lihat sendiri di tabel yang ada pada papan tulis ini. Silakan dilihat dan disimak baik-baik serta dihafalkan juga karena ini penting loh. Lah, malah makan dia. Gimana? Apa kamu sudah mengerti tentang uncountable noun? Nah, itu semua penjelasan tentang uncountable noun loh. Mengerti kok, Mister. Aku sudah sangat mengerti tentang uncountable noun. Jadi uncountable noun itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung. Jadi jika kita ingin membuat benda itu menjadi jamak, kita hanya perlu menambahkan atau memberikan jamak pada ukuran atau takarannya. Kayak misalnya a cup of coffee. Kalau kita mau jamakin, kita jadikan 2 cups of coffee. Begitu kan, Mister? Benar sekali. Ternyata kamu sudah mengerti ya. Hebat. Jadi aku tak perlu menjelaskannya lagi kan? Tidak, Mister. Aku sudah sangat mengerti nih. Terima kasih ya, Mister. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan yang belum subscribe tolong di-subscribe ya. Hai, Mister. Apakah kau sibuk sekarang? Gak terlalu sih, tapi sekarang aku mau tidur nih. Ada apa ya? Tolong aku dong. Aku lagi bingung nih. Bingung banget tentang materi bahasa Inggris. Aku gak tahu lagi nih harus bertanya dengan siapa. Emang materinya tentang apa? Kalau bisa nanti biar aku bantu jelasin deh sebelum tidur nih. Materi artikel, Mister. Aku bingung nih gimana cara menggunakan artikel a, an, dan the. Bingung sekali padahal besok ada PR. Aku harus menyiapkan malam ini. Tolong dong, tolong bantu aku. Materi artikel ya? Artikel a, an, dan the. Oke deh. Baiklah, sebelum tidur aku akan membantu kamu untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan artikel pada kalimat bahasa Inggris. Wih, terima kasih, Mister. Akhirnya jika kamu bisa membantu aku, maka PR-ku pun bakalan selesai dan aku tidak akan dihukum. Baiklah, Mister, tolong jelaskan ya. Baiklah, silakan disimak baik-baik ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day. Semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk kita semua. Masih bersama saya Mr. Dani. Oh ya, seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dan dipencet tombol loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Hari ini kita akan membahas tentang articles. Articles atau kata depan dalam bahasa Inggris memiliki 3 bentuk: an, dan the. Articles selalu diletakkan mengawali suatu kata benda. Artikel dan an. Dan an hanya bisa mengawali suatu kata benda yang dapat dihitung dan menunjukkan jumlah hanya satu atau singular countable noun. Dan an artinya satu, sebuah, atau sebutir, seorang, setangkai, dan lain-lain. Dan an lazimnya digunakan untuk menyatakan hal secara umum, atau untuk menyebutkan atau memperkenalkan suatu benda untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, untuk menyebutkan benda yang sebelumnya belum pernah disebutkan atau diceritakan. Digunakan untuk kata yang berawalan bunyi konsonan, sementara an digunakan untuk kata yang berawalan bunyi vokal. Harus diingat bahwa untuk menentukan apakah kita menggunakan atau an, kita harus memperhatikan pembacaan bunyi awal dari kata benda yang akan dirangkainya, bukan pada huruf awal dari kata tersebut. Nah, contohnya adalah a ball. Bunyi awalnya adalah B, maka kita menggunakan e. Yang kedua ada a car. Bunyi awalnya adalah K. A hen. Bunyi awalnya adalah H atau H. A university. Walaupun huruf depannya adalah huruf vokal U, tapi karena bacaannya dibaca university dan bunyi awalnya adalah Y, maka kita menggunakan e. Yang kedua ada uniform, sama seperti university, walaupun depannya U, kata depannya U, tapi bunyi awalnya adalah Y. Terus yang N, contohnya adalah an egg, bunyi awalnya E, karena dia egg. Dan an hour, bunyi awalnya adalah A, hour. Unhour. Terus ada an uncle, awalnya adalah uncle. Dan umbrella, karena kita bacanya, karena kita menentukan penggunaan e dan n itu berdasarkan bunyi, bukan berdasarkan awal kalimat atau huruf depannya, tapi bunyinya. Nah, artikel yang kedua adalah the. The digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang kita sudah kenal, atau sesuatu yang merupakan pengetahuan umum, atau sesuatu yang sudah tentu, dan atau sesuatu yang sudah dipahami oleh pembicara dan lawan bicaranya. The juga digunakan untuk mengawali suatu benda yang sama yang pernah tersebutkan atau diceritakan sebelumnya. Dengan kata lain, manakala suatu benda disebutkan untuk kedua, ketiga, keempat kalinya dan seterusnya, kita menggunakan the di muka kata benda itu. Nah, coba kamu bandingkan kalimat berikut ini. I saw a boy in the street. The boy is my friend. Karena kalimat di awal itu kita baru mengenal tentang pria tersebut dalam kalimat tersebut, makanya kita menggunakan a. Saya melihat laki-laki di jalan. I saw a boy in the street. Kemudian kita melakukan pengulangan kata lagi setelahnya. The boy is my friend. Laki-laki itu adalah temanku. Kita melakukan pengulangan pada kalimat pertama, makanya kita menggunakan kata the, artikel the di awal kata boy. Nah, yang untuk contoh keduanya adalah
Yesterday I bought a book. The book is English book. Book di sana kita pertama mengenalkan kalau kemarin saya membeli sebuah buku. Sebuah buku, kita mengenalkan sebuah buku itu lalu kita menyebutkan a. Sedangkan kemudian di kalimat keduanya kita menyebutkan buku itu dengan the, awalan the. Karena kita sudah menyebutkan benda tersebut sebelumnya. Karena fungsi the digunakan untuk mengawali suatu benda yang sama yang pernah tersebutkan atau diceritakan sebelumnya. Karena itu kalimat book pada kalimat kedua menggunakan kata the karena sudah dikenalkan di awal sebelumnya. Nah, kita juga bisa menggunakan the pada 1. Bilangan urut atau ordinal number. Contohnya the First World War. Dan yang lainnya the second chapter. Yang kedua, nama negara yang lebih dari satu kata. Contohnya the United States. Terus the Central Africa. Yang ketiga, nama alat musik. For example, the guitar, the piano, and etc. Yang keempat, kita menggunakan the pada radio, theater, and cinema. The radio, the cinema. Yang kelima, kata sifat suatu nama negara atau manakala digunakan untuk pengertian orang dari negara tersebut. For example, the British, orang Inggris, the Indonesian, orang Indonesia, the French, dan lain-lain. Yang keenam, kita juga bisa menggunakan pada kata sifat tanpa kata benda, manakala menunjukkan pengertian orang yang memiliki sifat itu secara umum. Contohnya the rich, si kaya, the poor, si miskin, dan lain-lain. Dan yang ketujuh, kata-kata earth, moon, ground, sky, country, countryside, dan benda yang ada satu-satunya di suatu tempat atau daerah. Contohnya the earth, the moon, the ground, the sky, the national monument, the monash, dan lain-lain. Yang kedelapan, sekolah, kampus, dan universitas. Atau saat frasa itu dimulai dengan kata school, university, atau college. For example, the University of Riau, the College of Art and Science, the School of Law. Dan jangan gunakan the pada 1. Bilangan caca atau asli, atau yang disebut dengan cardinal number di belakang kata benda. Contohnya World War I, Chapter 3. Yang kedua, nama negara yang hanya terdiri dari satu negara. Kita hanya menuliskannya Indonesia, China, France, dan lain-lain. Yang ketiga, pada nama cabang olahraga. Kita hanya menyebutkan tenis, soccer, basketball. Yang keempat, pada nama waktu makan. Kita hanya menyebutkan breakfast, lunch, and dinner. Yang kelima, pada nama negara bagian atau provinsi. Kita menyebutnya Florida, Riau, Jakarta, dan lain-lain. Yang keenam, kata benda abstrak. Contohnya freedom, happiness. Yang ketujuh, pada hari-hari lebaran. Kita hanya menyebutkan Christmas, Thanksgiving, Lebaran. Yang kedelapan, bidang studi atau pelajaran. Kita hanya menyebutkan mathematics, linguistik, sosiologi. Kita tidak menyebutkan the mathematics. No, it's wrong. Itu salah. Yang kesembilan, sekolah, kampus atau universitas. Saat frase itu dimulai dengan nama sekolah yang bersangkutan. Contohnya Riau University. Kita tidak menyebutkan the Riau University. It's wrong. Sembari Institute dan lain-lain. Nah, gimana dengan penjelasannya? Bisa dimengerti bukan? Nah, baiklah, seperti biasanya, agar kamu semua bisa cepat mengerti tentang topik ini,
Saya akan memberikan latihan yang tidak banyak, hanya sedikit, dan silakan dikerjakan latihannya ya. Nah, gimana? Apakah kamu sudah mengerti tentang artikel e, en, dan de yang sudah saya jelaskan tadi? Terima kasih banyak, Mister. Akhirnya aku sudah bisa mengerti tentang artikel e, en, dan de. Dan aku sudah juga menyelesaikan PR yang diberikan guru. Terima kasih penjelasannya, Mister. Karena penjelasan Mister, aku bisa menyelesaikannya dengan mudah. Oke, terima kasih kembali. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kamu semua bisa mengerti tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum saya tidur nih, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu bisa tetap mengetahui video baru dari channel ini. Nah, sampai jumpa. Dadah.